Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurholida dengan NIM 3 digit terakhir 061 dari kelas PM 2024E. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah geometri, materi refleksi. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang refleksi atau pencerminan pada mata kuliah geometri transformasi. Nah, pernahkah Anda bercermin? Apakah bayangan Anda itu memiliki bentuk yang sama? Kemudian, apakah ukurannya itu berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil? Atau bagaimana dengan jarak Anda ke cermin dibandingkan jarak bayangan Anda ke cermin? Nah, di sini kita akan melihat contohnya. Ini ada gunung bersalju yang terpantul di permukaan air. Nah, permukaan air di sini ini sebagai garis cermin. Kemudian kita bisa melihat bahwa bayangan di air ini tampaknya sama persis secara bentuk dan juga ukuran. Nah, namun posisinya ini terbalik. Inilah bentuk refleksi, yaitu memindahkan setiap titik ke posisi baru tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi di sini bayangan di air ini tampak sama persis secara bentuk maupun ukuran, namun posisi bayangannya tampak terbalik atau orientasinya berubah, dan permukaan air ini sebagai garis cermin. Nah, kita masuk ke definisi refleksi. Nah, refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan mg, kemudian dapat didefinisikan sebagai yang pertama, jika ada titik A berada pada garis cermin atau menempel di kacanya, maka titik bayangannya itu tidak berpindah. Sehingga mg dalam kurung A sama dengan A. Nah, titik ini kita sebut sebagai titik invarian. Kondisi yang kedua, jika titik A ini berada di luar garis G, maka bayangannya adalah A aksen. Nah, sedemikian hingga garis G ini menjadi sumbu dari ruas garis A aksen. Apa itu sumbu? Sumbu yaitu garis cermin harus membagi dua jarak A aksen sama besar dan posisinya wajib tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi kalau bendanya itu miring, maka bayangannya pun akan menyesuaikan secara tegak lurus terhadap cermin. Nah, kita masuk ke sifat-sifat refleksi. Kenapa refleksi itu disebut sebagai transformasi yang unik? Dia memiliki beberapa sifat. Yang pertama, transformasi. Jadi refleksi ini adalah fungsi yang bersifat subjektif dan juga injektif. Yang artinya apa? Artinya setiap titik ini punya tepat satu pasangan bayangan. Yang kedua, isometri. Nah, isometri berarti jaraknya tetap. Jika kita punya dua titik A dan B, maka jarak antara bayangan A aksen ke B aksen akan selalu sama dengan jarak aslinya. Nah, inilah kenapa bangun datar yang dicerminkan itu tidak akan pernah berubah luas atau kelilingnya. Jadi mereka ini bersifat kongruen. Nah, yang ketiga, transformasi tak langsung. Refleksi ini mengubah orientasi objek, misalnya arah putaran jarum jam menjadi berlawanan. Kemudian yang keempat, mempertahankan sudut. Nah, refleksi ini mempertahankan besar sudut objeknya. Rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan mx. Nah, di sini jika sebuah titik B dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan mx, di mana M ini adalah tan alfa, maka koordinat bayangannya dapat kita cari dengan matriks X aksen Y aksen cos 2 alfa sin 2 alfa
sin 2 alfa min cos 2 alfa X, Y. Nah, untuk rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk garis yang tidak melalui titik asal 0,0, rumusnya adalah yang pertama, X aksen sama dengan X cos 2 alfa plus Y min C sin 2 alfa. Yang kedua, Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y min C cos 2 alfa plus C. Nah, untuk memudahkan kita menghitung di atas ini koordinat kartesius, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, jika kita mencerminkan terhadap sumbu X, koordinat Y akan menjadi negatif. Sumbu X ya, kemudian koordinat Y ini akan menjadi negatif. Maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, jika terhadap sumbu Y, koordinat X-nya yang menjadi negatif. Matriksnya min 1, 0, 0, 1. Untuk garis diagonal Y sama dengan X, posisi X dan Y tertukar. Maka matriksnya 0, 1, 1, 0. Dan garis Y sama dengan min X, posisinya tertukar dan keduanya menjadi negatif. Sehingga matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan matriks garis Y sama dengan min X, 0, min 1, min 1, 0. Lalu kita masukkan koordinat titik P-nya, X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0, 3, 4 sama dengan min 4, min 3. Nah, jadi bayangan titik P adalah P aksen min 4, min 3. Nah, untuk kesimpulan, ya refleksi ini adalah transformasi isometri sehingga tidak mengubah ukuran. Kemudian setiap jenis cermin, sumbu X, Y, dan lain-lain memiliki matriks penyajian yang berbeda-beda. Kemudian jarak dan bentuknya itu selalu dipertahankan. Sekian video dari saya. Apabila dia tanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.